Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan di hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk memperdalam ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang akan kita pelajari semuanya bisa kita ikuti sampai dengan selesai dengan mudah, dengan ringan, dengan senang, dengan ikhlas, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, pahala yang besar, keberkahan yang berlimpah, rahmat Allah yang luas, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, mari kita selalu banyak membacanya untuk junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Taib ahibati fillah, insyaallah kita akan lanjut ke dalam pembahasan dari pelajaran akidah yang alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada bantahan terhadap kelompok-kelompok sesat dalam memahami tauhid asma wa sifat. Bantahan terhadap kelompok sesat dalam memahami tauhid asma wa sifat. Disebutkan di dalam kitab, bantahan yang pertama, jadi bantahan ini adalah bantahan yang dibuat oleh ulama salaf, ulama ahlu sunnah wal jamaah terhadap kelompok sesat dalam memahami tauhid asma wa sifat. Bantahan yang pertama, Annallaha subhanahu wa ta'ala Annallaha subhanahu wa ta'ala nafa fi kitabihi musyabahatahu li khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolak penyerupaan dirinya, penyamaan dirinya dengan makhluknya. Dan penolakan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
yaitu di surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Nah, yang jadi poin kita adalah firman Allah, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada sesuatu yang sama seperti Allah? Hal ta'lamu lahu samiyya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tanya, apakah ada yang sama seperti Allah? Sebuah pertanyaan yang tujuannya adalah pengingkaran. Gak ada yang sama seperti Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Surat yang sudah dihafal oleh kita dengan baik sejak kita masih kecil. Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sama seperti Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sebanding dengan Allah. Atau tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah. 3 ayat yang telah kita simak tadi semuanya menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menolak kesamaan dirinya dengan makhluknya. Maka siapa yang berpikiran Allah itu sama, salah. Allah itu tidaklah sama dengan makhluknya. Wa man syabbaha sifatallahi bi sifati khalqihi lam yakun abidan lillah alal haqiqah. Maka siapa yang menyerupai Allah dengan makhluknya, dia bukanlah hamba Allah yang sejati. Wa inna ma ya'budu wathanan sawwarahu lahu li khayalihi. Orang itu adalah orang yang menyembah berhala yang dia bentuk lewat imajinasinya, lewat khayalannya. Nah, sekali lagi perhatikan nih bahayanya menyerupai Allah dengan makhluknya. Karena dia bukanlah hamba Allah yang sejati, bukan. Hamba Allah yang sejati tidak mengimajinasikan bagaimana bentuk Allah. Nah, siapa yang mengimajinasikan bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia menyembah, dia sholat, dia beribadah, dia bukan beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada berhala yang dia bentuk-bentuk sendiri lewat khayalannya. Fahuwa min ubadil authan. Dia termasuk para penyembah berhala. Wa huwa musyabihun aydan lin nasara alladzina ya'buduna al-masih ibn Maryam. Dan dia sama, tidak berbeda dengan orang-orang